Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Kurniawan. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk mata kuliah Security System mengenai cybercrime. Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dengan media internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Dalam melakukan kejahatannya, para pelaku cybercrime biasanya telah memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Metodenya pun cukup beragam, tetapi secara umum metodenya adalah sebagai berikut. 1. Sniffing. Sniffing merupakan tindakan pencurian username dan password pihak lain. Jika akun sudah dikuasai, pelaku biasa melakukan tindak kejahatan berupa penipuan dengan mengatasnamakan pemilik akun yang asli. Yang kedua adalah destructive device. Destructive device merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Pelaku biasanya memiliki tujuan untuk menghancurkan atau merusak data yang terdapat pada sebuah komputer yang dituju. Beberapa isi program tersebut adalah bom, email, bombs, nukes, trojan horse, dan sebagainya. Yang ketiga adalah password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka enkripsi password agar password bisa ketahuan oleh pelaku. Yang keempat adalah DDoS, adalah tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Serangan ini mampu menghabiskan resource yang ada pada server sehingga perangkat tersebut tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik seperti semula. Yang kelima adalah spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli atau pemilik akun yang asli. Yang selanjutnya adalah contoh kasus cybercrime. Ada banyak sekali kasus cybercrime yang terjadi baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Beberapa contoh kasusnya bisa Anda simak lewat penjelasan di bawah ini. Yang pertama adalah pengkloningan akun Facebook. Kasus ini terungkap pada Januari 2019 lalu, di mana dasarnya adalah akun media sosial milik Humas RSUD Dr. Seogiri. Sebelum korbannya adalah sekretaris Kabupaten Lamongan. Akun Facebooknya diretas disalahgunakan untuk meminta uang kepada para korbannya. Pelaku meminta uang melalui Facebook Messenger. Akun Facebook tersebut sebenarnya tidak diretas, melainkan dikloning dengan cara pelaku membuat dua akun palsu atas nama pejabat yang bersangkutan untuk menipu korbannya. Yang kedua, hacker Surabaya jebol situs di 42 negara. Pada tahun 2018 lalu, komunitas Surabaya Black Hat meratas ribuan sistem hingga dapat data memilik perusahaan atau instansi. Tak hanya Indonesia, mereka juga melakukan illegal access dengan meretas sistem keamanan sistem di puluhan negara lain. Saat penyergapan dilakukan, pihak polisi menemukan setidaknya ada 3.000 sistem elektronik yang diretas. Salah satunya adalah sistem IT dan website milik The City of Los Angeles, Amerika Serikat.
Situs tersebut merupakan situs milik pemerintahan kota Los Angeles. Motif dari para tersangka adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tertangkapnya para tersangka ini dikarenakan polisi menerima informasi dari agen penegakan hukum luar negeri melalui Internet Crime Complaint Center. Yang ketiga dalam contoh kasus ini adalah pembobolan rekening. Pada Januari 2018 lalu, Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita bernama Debbie Leresati alias Grace Amelia karena terlibat sedikit pembobolan sejumlah rekening perusahaan yang juga melibatkan warga negara Nigeria. Sindikat ini melakukan fraud scam dengan menyadap email milik korban. Pelaku mengirim email kepada korban yang mirip dengan email asli rekan bisnis korban. Debbie berperan sebagai penampung uang hasil kejahatan yang dikirim oleh korban dan beberapa juga untuk mengambil uang hasil kejahatan. Adapun warga negara Nigeria diduga telah mengetahui profil calon korbannya. Salah satu korbannya adalah Stephen, di mana perusahaannya kerjasama dengan laboratorium vaksin ayam di Singapura. Pada 20 September 2016, Stephen menerima email yang berisi perubahan alamat transfer uang. Ia mengira bahwa email itu adalah dari rekannya sehingga percaya begitu saja dan mengirim uang sebesar 400 juta. Pada akhirnya ia pun menyadari kalau email tersebut adalah email palsu. Setelah melakukan konfirmasi perusahaan rekannya, ada beberapa cara sederhana untuk menghindari kejahatan semacam ini. Unsur kehati-hatian dan keamanan menjadi hal yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah dengan tidak menggunakan jaringan publik atau WiFi ketika akan bertransaksi penting, tidak gampang percaya dengan orang baru, dikenal, dan lain sebagainya. Ya, lebih kurang inilah hasil dari tugas saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.